Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Sebenarnya ada hal yang sederhana ya, yang harusnya kita mulai biasakan untuk menjadi sosok-sosok sukses di dalam kehidupan. Nah, apa itu? Yaitu leadership. Adalah sesuatu yang harusnya setiap hari di dalam kehidupan kita itu menjadi satu atribut ya, menjadi satu habit yang setiap hari kita lakukan. Karena sebenarnya dalam kehidupan tidak ada satupun ya yang tidak membutuhkan kepemimpinan. Jadi, teman-teman semua, Maximax adalah satu bisnis yang mengcreate seseorang bukan hanya sukses dari sisi finansial, tetapi sukses dari pribadinya. Sebenarnya bisnis Maximax ini, kalau teman-teman lihat dari marketing plan hingga yang paling dahsyat yaitu Snowball Marketing Plan, itu adalah karir yang diakibatkan dari kemampuan diri kita untuk memimpin. Jadi sebenarnya kesuksesan itu adalah kepemimpinan. Oke, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di bisnis kepemimpinan Maximax. Malam ini di ruang training ini kita akan belajar satu training yang luar biasa yang bernama Road to Success, sesi kedua atau part kedua, ya, di mana di dalam bisnis ini, ya, di dalam bisnis Maximax ini, kepemimpinan adalah salah satu hal yang mutlak, ya, salah satu hal yang mutlak. Kenapa mutlak? Karena bisnis kepemimpinan adalah bisnis yang akan membuat teman-teman menjadi merdeka, freedom, terutama di dalam kehidupan kita menjalankan bisnis Maximax, ya. Oke. Apa sebenarnya arti daripada kepemimpinan? Sebenarnya teman-teman, pengorbanan adalah inti dari kepemimpinan. Nah, banyak yang tidak menyadari ini. Jadi satu hal saya sebutkan kepada teman-teman, satu statement yang luar biasa. Seorang pimpinan belum tentu seorang pemimpin yang baik, tetapi seorang pemimpin yang baik pasti seorang pimpinan yang baik. Jadi, seorang pemimpin itu harus berani berkorban demi peningkatan. Nah, peningkatan dalam arti perubahan hidup menjadi lebih baik, perubahan diri menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah perubahan finansial menjadi lebih baik. Tapi teman-teman harus ingat, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Setiap keberhasilan yang diraih oleh seseorang itu butuh namanya pengorbanan. Tidak sedikit yang harus kita lakukan. Contoh sederhana, ketika kita melakukan bisnis ini, kita harus menemani downline kita untuk menjalankan bisnis yang baru dimulai olehnya. Di mana pengorbanan yang kita lakukan adalah kita mengorbankan waktu kita mungkin untuk hal-hal lain, misalnya untuk bisnis kita di jaringan yang lain, atau yang lebih penting lagi, misalnya di Sabtu dan Minggu Anda harus bersama keluarga, Anda harus korbankan itu waktu bersama mereka. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, sebab ini hanya sementara saja, bukan selamanya. Anda dalam 6 bulan dari awal bergabung, fight 150%, bukan 100% saja, tetapi 150% Anda fight 6 bulan ke depan, paling lambat 1 tahun. Di bisnis Maximax, Anda akan menikmati banyak waktu di mana banyak orang tidak menikmati waktu tersebut. Mungkin di luaran sana banyak orang punya waktu, tetapi tidak punya penghasilan. Nah, itu pengangguran namanya. Tetapi di bisnis Maximax, Anda menikmati banyak waktu, dan Anda juga menikmati banyak penghasilan. Tetapi semua kesuksesan itu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya
pengorbanan. Jadi kuncinya adalah Anda berani berkorban atau tidak. Nah, berkorban ini definisinya apa? Definisi daripada Anda berani investasi. Nah, kita akan bahas tentang berani investasi itu di sesi Road to Success yang berikutnya, ya. Itu adalah sesi terakhir dari Road to Success adalah berani investasi. Karena kunci daripada kesuksesan setelah mendapatkan intinya adalah pemimpin. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah berani investasi. Oke. Malam ini kita belajar bagaimana inti daripada kepemimpinan tersebut. Nah, untuk segala sesuatu yang Anda berikan, menurut Ralph W. Emerson, ya, itu W. Emerson mengatakan untuk segala sesuatu yang Anda berikan, Anda telah memperoleh sesuatu yang lain. Jadi, apa yang kita berikan tidak ada yang sia-sia. Apa yang Anda keluarkan tidak ada yang sia-sia. Apa yang Anda investasikan itu ibarat menabur benih, Anda pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya, dan untuk segala sesuatu yang Anda peroleh, kata beliau, Anda akan kehilangan sesuatu. Artinya apa? Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, Anda harus siap menjalani proses. Nah, di dalam proses itu Anda akan kehilangan sesuatu. Apa yang Anda kehilangan? Seperti tadi di awal yang saya katakan, waktu. Anda memiliki waktu bersama keluarga, Anda harus korbankan waktu itu dulu, sementara waktu saja, untuk Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, saat Anda menjadi seorang leaders, Anda kehilangan hak untuk memikirkan diri sendiri. Loh, kenapa seperti itu? Karena Anda adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin, Anda tidak boleh memikirkan diri sendiri lagi. Anda harus memikirkan siapa? Anda harus memikirkan banyak orang yang Anda pimpin untuk meraih sukses. Jadi, di awal membangun bisnis Maximax ini, Anda harus siap. Anda ingin sukses yang maksimal, Anda harus siap. Siap apa? Siap melakukan namanya pengorbanan atau investasi. Nah, investasi yang dimaksud, pengorbanan yang dimaksud itu apa? Investasi sikap, uang, dan waktu. Oke, teman-teman semua, sementara Anda meningkat dalam kepemimpinan, tanggung jawab Anda pasti semakin meningkat, hak Anda semakin berkurang. Ini ketika Anda sampai akhirnya mencapai top level. Setelah Anda mencapai top level di bisnis Maximax, Anda akan menikmati waktu yang banyak. Jadi berbicara kepemimpinan, di awal Anda berjuang bersama grup Anda. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya pecah telur satu, ada yang meraih DMP. Ada yang meraih karir, aktivasi, join membership, hingga menjadi seorang presiden direktur. Ada yang mencapai karir di dalam kepemimpinan Maximax hingga mencapai seorang direktur, ya, dan akhirnya saat itu Anda menjadi karir tertinggi. Nah, ketika Anda mendapatkan karir tertinggi, ya, Anda boleh menikmati hak Anda yang cukup banyak. Tetapi sebelum mencapai posisi top level di Maximax, Anda harus menyadari tanggung jawab Anda besar sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan untuk membangun satu kerajaan bisnis di Maximax. Apa yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang, oleh sosok leaders yang memiliki kepemimpinan yang cukup tinggi. Oke, teman-teman semua, di dalam menjadi satu sosok pemimpin di dalam grup bisnis, Anda harus melihat yang namanya momentum. Karena setiap orang bisa berjalan karena memiliki momentum. Awal Anda join di bisnis Maximax, yang perlu atau yang pertama Anda harus lakukan adalah mulai melangkah. Satu langkah pertama yang Anda lakukan, itu karena ada satu momentum. Apa momentum awal Anda? Anda berpikir ketika awal join adalah, saya pasti bisa meraih sukses di bisnis Maximax. Saya pasti bisa mencapai kesuksesan yang maksimal di Maximax. Momentum itulah yang membuat teman-teman melangkahkan kakinya.
langkah pertama Anda, ya, langkah pertama Anda menciptakan hal-hal yang luar biasa. Apa yang luar biasa yang Anda ciptakan? Hal-hal yang luar biasa yang Anda ciptakan adalah yang pertama, percaya diri. Oke. Nah, percaya diri ini adalah satu hal yang cukup menarik. Kenapa saya katakan cukup menarik? Di awal ketika Anda belum bergabung di bisnis, misalnya Anda orang newbie, orang baru di dalam bisnis network marketing. Di awal itu saya yakin pasti semua orang merasa ragu, kira-kira saya sukses nggak, kira-kira saya sukses nggak. Namun akhirnya Anda bergabung juga. Kenapa Anda bergabung? Karena Anda percaya dengan orang yang membawa Anda masuk ke dalam bisnis Maximax, bahwa orang tersebut akan membantu Anda mewujudkan impian, bersama-sama mewujudkan impian, bersama-sama menjadi sukses, ya. Nah, ini adalah momentum yang luar biasa. Jadi momentum yang Anda yang pertama itu adalah apa? Karena Anda melihat sosok siapa yang mengajak Anda. Apa yang dia katakan. Anda mendapatkan satu momentum yang luar biasa. Nah, ingat, momentum ini lebih mudah dikendalikan daripada dimulai. Maka, momentum di awal Anda bergabung harus dijaga. Ketika momentum pertama Anda itu, saya pasti sukses. Anda jaga itu sampai hari ini. Ya, banyak yang kehilangan momentum karena momentum itu tidak pernah dijaga. Akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian dia lemas. Kenapa? Karena tidak menjaga momentum itu. Dan ketika lemas mau memulai lagi itu sulit. Kenapa? Anda tahu momentum itu seperti sebuah mobil atau motor. Ketika Anda menggas motor itu masuk gigi 1, itu terasa berat untuk melaju dengan cukup cepat. Masuk gigi 2, mulai terasa cepat, masuk gigi 3 cukup cepat, masuk gigi 4 sangat cepat. Masuk gigi 5 super cepat. Nah, ketika mobil itu atau motor itu udah super cepat, Anda merasakan asiknya menikmati kendaraan yang melaju itu. Nah, sewaktu kendaraan itu berhenti, apa yang Anda lakukan? Anda mulai dari gigi 1 lagi. Nah, pada saat memulai gigi 1 lagi, Anda berat lagi, lambat lagi. Jadi ingat teman-temanku semua, ketika Anda ingin sukses di Maximax, Anda jaga momentum. Ya, ingat, momentum lebih mudah dikendalikan daripada dimulai. Memulai memang sulit. Tapi ketika Anda mulai maju, ya, Anda akan benar-benar dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Jadi, apa yang akan saya katakan kepada teman-teman, intinya adalah cuma satu. Ketika Anda sudah memulai, selesaikan apa yang Anda telah mulai. Ya, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Oke, teman-teman semua, momentum adalah membuat perubahan yang paling ampuh. Momentum itu awalnya downline mempercayai upline karena ada prestasi yang terbukti. Contoh apa? Misalnya Anda memperlihatkan penghasilan Anda. Tidak peduli besar atau kecil, Anda memperlihatkan Anda memiliki penghasilan di Maximax, itu akan menunjukkan bukti kepada seseorang bahwa ada hasilnya. Dan itu bisa menciptakan momentum. Nah, untuk momentum itu dibutuhkan seorang leader. Leaders yang mampu menciptakan momentum. Dan ingat teman-teman semua, leaders yang mampu menciptakan momentum adalah leaders yang memiliki karakter seorang pemimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin, seorang yang tepat. Ya. Oke, teman-teman semua. Untuk menciptakan momentum, seseorang yang memiliki visi dapat mengumpulkan sebuah tim yang baik dan memotivasi orang lain. Dan momentum ini harus selalu dijaga. Ya, kendalikan momentum itu. Nah, untuk menjaga momentum, ya, mengendalikan momentum itu sederhana. Gimana cara mengendalikan momentum? Dengan menjaganya. Bagaimana menjaga momentum? Anda miliki tim yang baik. Anda bangun tim bisnis Anda, ya. Ingat apa yang dikatakan Eleanor Don, Anda tidak dapat menyulut api dalam hati orang lain, kecuali itu menyala dalam hati Anda terlebih dahulu. Maksudnya apa? Untuk menjadi seorang pemimpin, tidak bisa Anda mengharapkan orang lain untuk menjadi pemimpin, baru Anda mengikuti jadi pemimpin. Anda seorang upline, Anda seorang leader. Ya,
Anda harus jadi pemimpin lebih dulu. Oke, pemimpin selalu menemukan cara untuk membuat segalanya menjadi kenyataan. Ya, pemimpin selalu, ini ada salah tulisannya pimpinan ya. Pemimpin selalu menemukan cara untuk membuat segalanya menjadi kenyataan. Kenapa? Karena seorang pemimpin memiliki visi, memiliki pandangan masa depan yang luas, jangka panjang, dan sangat baik. Oke, leaders ya, atau seorang pemimpin ini memahami bahwa kegiatan belum tentu berhasil. Saya paham, pasti di antara teman-teman sudah mengalami misalnya perjalanan atau proses dalam melakukan bisnis ya, bisnis network marketing. Anda merasa terjadi banyak penolakan, misalnya ya, terjadi banyak orang yang mentertawakan Anda. Atau Anda merasa ada yang menyinggung Anda. Nah, saya yakin banyak perasaan-perasaan Anda yang kacau balau pada saat itu. Anda merasa sepertinya hidup ini gagal, sepertinya hidup ini nggak berhasil, kenapa selalu mengalami penolakan. Itu hal biasa, itu normal. Saya katakan kepada teman-teman, itu normal. Karena setiap orang sukses mengalami hal yang sama. Jadi kalau Anda mengalami hal tersebut, Anda harus bangga. Kenapa? Karena Anda sudah berada di jalan yang tepat, di koridor yang tepat untuk menuju sukses. Ya, jadi bukan berarti kegiatan Anda, aktivitas Anda dalam melakukan bisnis network marketing di Maximax ini itu bukan tidak berhasil. Sesungguhnya Anda sudah berhasil. Apa itu? Anda berhasil melalui proses untuk menjadi sukses, ya. Oke, jadi harus dipahami tidak ada kata gagal, tidak ada kata tidak berhasil. Semua apa yang Anda lakukan itu berhasil. Contoh, Anda ditolak orang, Anda berhasil. Kenapa? Karena setiap orang yang sukses pasti pernah ditolak orang. Anda dilecehkan orang dengan kata-kata yang tidak mengenakan, mungkin teman dekat Anda, ya. Anda saya katakan berhasil. Kenapa? Karena semua orang sukses melewati hal tersebut, ya. Anda mungkin ditertawakan oleh teman Anda karena menjalani bisnis network marketing. Saya katakan Anda berhasil karena semua orang sukses di network marketing mengalami hal tersebut juga. Tapi saya katakan Anda akan gagal kalau Anda tidak pernah mengalami hal tersebut, teman-temanku semua. Ya. Jadi kalau Anda tidak mengalami hal tersebut, justru itu namanya Anda gagal. Tapi kalau Anda mengalaminya, namanya berhasil. Jadi Anda harus bangga, Anda harus jaga momentum, Anda harus tetap semangat. Kenapa? Karena Anda sudah berada di jalan yang benar. Oke, teman-teman semua, faktor yang paling penting dalam kepemimpinan adalah integritas. Ya, integritas. Kalau kita melihat citra diri itu adalah apa yang diperkirakan orang lain mengenai diri kita. Terus berbicara integritas adalah apa diri kita sesungguhnya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka paham. Yang harus teman-teman pahami, semua grup bisnis Anda, apa yang mereka lihat itu yang mereka percayai. Jadi, Anda sebagai seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang tepat. Ketika Anda melakukan satu hal yang menurut mereka itu negatif, ya, mereka akan percaya bahwa itu negatif. Jadi Anda harus jaga bahwa diri Anda selalu positif dalam menjalankan bisnis ini. Ada ciri-ciri seorang pemimpin yang mungkin cuma pencitraan saja, itu bukan pemimpin yang tepat. Kenapa? Karena pemimpin yang hanya melakukan pencitraan, apa maksud dari pencitraan? Supaya dilihat orang, supaya kelihatannya keren, supaya kelihatannya wow, luar biasa, ya. Wah, itu hebat, itu hebat. Tapi ternyata Anda tidak melakukan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Anda hanya melakukan pencitraan, tidak memiliki integritas sama sekali. Jadi, ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, selain citra diri, Anda membutuhkan integritas. Sebab kenapa? Karena grup bisnis Anda, apa yang mereka lihat pada diri Anda, itu yang mereka percayai, ya. Oke. Teman-teman semua,
Seorang pemimpin itu selalu memberikan contoh. Seorang pemimpin tidak hanya melakukan kata-kata saja, ya. Kata beliau John Maxwell, ya, John C. Maxwell, segala sesuatu di dunia ini tumbuh dan hancur karena seorang pemimpin, ya. Segala sesuatu di dunia ini tumbuh dan hancur hanya karena kepemimpinan. Jadi ingat, kalau ada grup bisnis Anda yang tidak bergerak sesuai keinginan Anda, jangan pernah salahkan mereka. Berarti Anda belum tepat dalam memimpin, ya. Anda belum memiliki kepemimpinan. Jadi ingat teman-teman semua, kalau ada grup Anda yang bergeraknya lambat, jangan salahkan mereka. Lihat kembali kepada diri Anda, saya udah tepat nggak jadi seorang pemimpin yang luar biasa, ya. Jadi ingat, mereka tidak salah. Tetapi kita harus memperbaiki diri. Bukan juga teman-teman salah sebagai seorang pemimpin, tetapi teman-teman harus selalu memperbaiki diri, menjadi lebih baik, dan selalu menjadi lebih baik lagi. Ya, tidak ada kata lain. Segala sesuatunya ketika Anda ingin meraih sukses, Anda harus selalu berubah menjadi lebih baik. Oke, teman-teman semua. Definisi dari kepemimpinan adalah pengaruh dan melayani. Jadi, pemimpin itu adalah pengaruh. Tetapi bukan cuma pengaruh saja, adalah juga melayani. Jadi, ketika Anda menjadi seorang pemimpin dalam grup bisnis Anda, bukan Anda menuntut Anda dilayani oleh grup bisnis Anda. Itu tidak tepat. Tetapi Anda memberikan pengaruh yang baik dengan pelayanan yang terbaik, maka percaya kepada saya, percaya kepada Maximax, ya, mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Jadi untuk menjadi sosok pebisnis yang luar biasa, ya, milikilah pengaruh. Dan untuk mendapatkan pengaruh yang luar biasa, Anda harus bisa melayani mereka, ya. Oke, baik, teman-teman semua, 3 hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu namanya apa? ABC of leadership. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kepemimpinan ABC. Apa itu? Nah, jadi ABC of leadership itu adalah yang pertama A, attractive, ya. Jadi pemimpin itu harus bisa menarik orang. Pemimpin itu harus bisa membuat orang lain mengikuti dirinya karena memiliki pengaruh, ya. Sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai penampilan yang menarik. Contoh, Anda pergi presentasi, ya. Tidak peduli Anda mau naik motor, Anda mau naik mobil atau Anda naik angkot. Yang pasti yang Anda harus miliki adalah penampilan yang menarik. Apa itu penampilan yang menarik? Yang pertama, wajah Anda bersih, rambut Anda rapi, pakaian Anda tidak perlu baru, tidak perlu bagus banget. Yang penting rapi dan bersih, ya. Terus pribadi Anda menyenangkan. Pribadi menyenangkan selalu dimulai dengan senyum. Anda rajin tersenyum kemana saja. Anda senyum, setiap ketemu orang senyum. Dan ingat, senyum itu pahala, senyum itu ibadah, senyum itu mendatangkan rezeki. Jadi rajin-rajin senyum, ya. Rajin-rajin senyum. Nah, kalau Anda rajin senyum, maka insya Allah bukan cuma mereka yang tertarik kepada Anda, tetapi dunia pun akan mengikuti Anda, ya. Oke, teman-teman semua, sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin, kemampuan menarik banyak orang mengikuti Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Kembali bagaimana Anda bisa dipercaya oleh banyak orang, ya. Jadi penampilan yang menarik itu adalah hal yang pertama, yang paling pertama dimulai dengan senyum. Selain rambut Anda tadi yang saya sebutkan harus rapi, wajah Anda bersih, wajah Anda ceria, ya. Jangan wajahnya kusut. Kalau Anda wajahnya kusut, pergi presentasi, orang pun tidak akan tertarik. Kenapa? Anda ngomong tentang sesuatu yang luar biasa, wow. Tetapi wajah Anda kusut. Apa yang mereka katakan ketika melihat Anda? Waduh, wajahnya aja kusut, gimana saya mau ikut, gitu. Jadi wajah Anda harus senyum, ya. Terutama yang paling penting adalah bau badan, itu harus dijaga. Jangan sampai ada bau badan, ya.
Ya, dulu kami ketika presentasi, walaupun kami waktu itu naik kendaraan, ya, kendaraan yang cukup panjang di dunia gitu. Kami selalu membawa sapu tangan, kami selalu membawa deodoran untuk apa? Untuk menjaga penampilan kami. Minimal ada tisu di tas kami untuk apa? Ketika kami sebelum bertemu dengan mereka, kami rapi-rapi dulu supaya apa? Terlihat menyenangkan. Sosok seorang pemimpin di hadapan orang lain selalu menyenangkan. Tetapi kalau sosok Anda di hadapan orang lain mengerikan, ya, membuat mereka khawatir, membuat mereka takut, itu akhirnya menimbulkan keraguan di dalam diri mereka untuk mengikuti Anda memasuki bisnis Maxi-Max yang luar biasa ini. Jadi sebagai seorang pemimpin, Anda harus bisa memiliki pengaruh. Yang pertama, Anda memiliki penampilan yang menarik, ya, bukan persoalan ganteng dan cantik. Penampilan yang menarik itu adalah dari apa yang Anda tampilkan, senyum Anda, ya, kebersihan Anda. Oke. Yang paling penting lagi adalah apa? Pribadi yang menyenangkan. Ingat, pribadi yang menyenangkan itu terpancar pada setiap ekspresi seseorang. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang lain, selalu tampilkan ekspresi yang menyenangkan. Oke. Yang kedua adalah belief. Di sini Anda butuh untuk percaya pada orang lain. Anda jangan pernah meragukan mereka. Kenapa? Karena mereka baru memulai. Orang-orang yang Anda ajak itu baru memulai. Anda pemimpin mereka. Mulailah percaya pada mereka. Memang tidak kelihatan di jidatnya. Ketika Anda melihat jidatnya, ada nggak tulisannya DMP? Oh, ini peraih DMP nih. Dana mobil sama pensiun nih. Oh, ini peraih tur ini. Nggak kelihatan. Bahkan di dalam Zoom meeting ini saya juga nggak melihat jidat Anda ada tulisannya DMP, ya. Tetapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya percaya semua yang ada di Zoom meeting ini pasti peraih DMP, pasti peraih reward pensiun, pasti juga yang datang nanti ke Kota Bali, ya. Amin. Jadi Anda harus percaya pada upline, tapi harus percaya kepada downline juga, ya. Percaya kepada upline. Upline pasti mampu bimbing Anda untuk meraih sukses. Downline juga pasti Anda mampu bimbing mereka sebagai pemimpin mereka untuk mencapai sukses di Maxi-Max, ya. Yang berikutnya percaya pada Maxi-Max, yakin bahwa Maxi-Max ini, ya, Maxi-Max ini akan membawa Anda ke puncak sukses. Yang berikutnya apa? Percaya pada M1 system, ya. Percaya pada M1 system akan membawa Anda, ya, akan membawa Anda pensiun di bisnis Maxi-Max by system, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ketika Anda sudah tidak semaksimal kemarin, ketika Anda sudah berada di top level, penghasilan terus mengalir kepada Anda karena kenapa? Grup Anda dijaga oleh sistem, ya, dijaga oleh sistem sehingga Anda tidur pun Anda menerima banyak penghasilan, ya. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, yang berikutnya adalah connect. Apa itu connect? Ya, connecting, membangun hubungan, dan di sini Anda harus ahli membangun hubungan. Tetapi saya paham teman-teman di awal ini akan sulit membangun hubungan. Padahal sebenarnya membangun hubungan itu hal yang sederhana. Apa inti daripada membangun hubungan? Anda baik kepada orang lain, maka orang lain baik kepada Anda. Anda peduli kepada orang lain maka akan peduli kepada Anda. Jadi itu dasar daripada membangun hubungan, ya. Sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, dalam membangun hubungan, ya, dalam membangun hubungan Anda harus mampu proaktif dalam komunikasi. Ingat, tidak semua downline Anda sama karakternya, sama sifatnya. Semua downline Anda, percayalah, semuanya beda-beda. Walaupun ada dua orang yang mirip-mirip, nggak mungkin sama persis, ya, untuk karakter dan sifatnya. Jadi di sini Anda harus proaktif dalam komunikasi. Ada grup bisnis Anda yang mungkin nggak pernah atau jarang misalnya teleponan sama Anda, WhatsApp sama Anda. Anda sebagai seorang pemimpin proaktif. Tanyakan, hey, apa kabar? Gimana keluargamu? Jangan di awal ketika Anda membangun komunikasi, yang Anda awal tanya di awal itu adalah, gimana omsetmu? Kabur dia nanti. Ya, kabur. Kenapa? Ya dia belum gerak-gerak, Anda tanya omset. Jadi apa yang Anda tanyakan? Yang Anda tanyakan yang paling awal adalah sentuh dia, touching dia di heart-nya, apa di hatinya. Manajemen with heart, manajemen dengan hati, ya. Nanti ada
Kapanlah kita akan ngobrol tentang itu. Nah, manajemen tentang hati ini adalah Anda proaktif dalam komunikasi itu sentuh apa? Sentuh yang membuat dia bergetar, yang mampu membuat dia bergerak. Dan saya yakin setiap orang di manusia ini akan bergerak, akan bergetar ketika yang disentuh itu adalah keluarganya. Ya, jadi sentuh dia dengan itu. Tanyakan. Terus sentuhan apa? Adalah diri pribadi mereka. Jadi Anda tanyakan, gimana kabarmu? Gimana kabar keluargamu? Gimana kabar anak istrimu? Ya, Anda misalnya kenal dengan anaknya, oh sekolah di mana sekarang? Waduh, udah besar ya. Ya. Jadi kalau Anda nggak bisa baik seperti itu, minimal Anda pura-pura baik dulu deh. Ya. Pura-pura baik. Tetapi sebenarnya semakin Anda terbiasa melakukan itu, maka Anda akan menjadi benar-benar baik. Oke, sebagai seorang leader Anda harus mudah dihubungi. Ingat, ada beberapa karakter leader ya. Ya. Yang pertama tadi harus proaktif dalam membangun komunikasi karena tidak semua grup Anda itu rajin komunikasi dengan Anda. Anda proaktif, Anda yang hubungi mereka. Jangan nunggu mereka juga hubungin Anda. Kalau Anda tahu mereka orang bagus, hubungilah. Ya, hubungi. Jangan Anda ego, jaga gengsi. Oh, dia kan downline, statusnya saya kan upline. Biarin aja nanti dia hubungin saya. Wah, dia punya karakter memang jarang menghubungi. Anda tunggu-tunggu, nggak bakalan hubungin Anda. Anda yang jangan komunikasi. Ketika komunikasi Anda dengan mereka baik, dengan mereka lancar, percaya teman-teman, tanpa Anda hubungi mereka ke depan nantinya, saat hari itu datang, mereka yang akan rajin untuk menghubungi Anda, ya. Jadi di awal Anda harus turunkan ego, proaktif dalam membangun komunikasi yang baik dengan tim bisnis Anda. Oke, teman-teman semua, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, Anda harus mudah dihubungi ya oleh tim bisnis Anda. Siapa itu tim bisnis Anda? Downline Anda yang true partner, upline di dalam grup bisnis Anda yang aktif, atau upline Anda sendiri yang aktif. Anda sebagai seorang pemimpin harus mudah dihubungi. Jangan sampai Anda sebagai seorang pemimpin tidak bisa dihubungi. Nah, bahaya itu kalau nggak bisa dihubungin. Karena ada beberapa karakter leader, karakter pemimpin ini, kalau dihubungi itu susah. Ditelepon, tatut. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Ditelepon lagi, tatut. Padahal ini hal penting. Misalnya Anda tidak sadar pada saat itu ada downline Anda yang nggak paham bahwa ada grupnya yang ingin membangun satu stokis. Waduh, stokisnya pun bukan stokis biasa, master stokis. Anda dihubungi untuk diminta keterangan bagaimana caranya. Tapi handphone Anda susah dihubungin. Tatut. Telepon yang Anda tuju sedang berada di luar kota. Dihubungin lagi, tatut. Telepon yang Anda tuju sedang selingkuh misalnya. Maaf ya. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Grup bisnis Anda akhirnya ya udahlah, upline saya juga nggak bisa dihubungin. Ya udah kita lihat nanti aja. Nanti kalau udah bisa nyambung baru saya kabarin ya. Akhirnya apa, orang yang mau buka stokis atau master stock itu nggak jadi buka. Kenapa? Karena Anda sebagai seorang pemimpin tidak bisa dihubungi. Jadi mulai hari ini handphone Anda sebagai seorang pemimpin aktif 24 jam ya. Berikan kebebasan kepada grup bisnis Anda untuk menghubungi Anda. Oke. Baik, teman-teman semua. Ini ada kata-kata yang luar biasa. Monkey see, monkey do. Anda tahu monkey? Nah, monkey itu nyemot ya. Jadi apa? Kalau kita melihat satu hal tentang karakter daripada kera sebenarnya. Kera ini melihat, kera ini melakukan. Tapi sebenarnya cerita daripada ini bukan tentang ini ya. Ini ada bukunya. Bukunya itu luar biasa tentang membangun hubungan ya. Jadi sebenarnya intinya adalah seperti ini. Di dalam membangun hubungan dengan siapa saja, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam satu grup bisnis, di mana hubungan atau komunikasi itu sangat penting. Ingat, apa yang kita lakukan itu berdampak lebih besar dari sekedar apa yang kita katakan. Pernah di Zoom meeting kita 3 atau 4 minggu yang lalu ya di training kita 3-4 minggu yang lalu itu, saya memperlihatkan contoh kepada teman-teman
apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Kita praktek sama-sama ya pada saat itu, sehingga di situ saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa setiap orang mengikuti kita bukan apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita katakan, tetapi karena apa yang kita lakukan. Mereka tidak melihat apa yang kita katakan. Ingat, mereka tidak melihat apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan itu cuma mereka dengar. Dan mendengar itu bisa masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Dan mereka 95% akan melakukan apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Jadi teman-teman, sebagai seorang pemimpin, tunjukkan contoh yang tepat, tunjukkan contoh yang benar, tunjukkan contoh yang baik kepada tim bisnis Anda dari apa yang Anda lakukan. Walaupun Anda mengatakan presentasi, Anda nggak presentasi, grup Anda nggak akan presentasi. Kenapa? Dia melihat Anda sebagai seorang upline belum di top level, nggak presentasi. Ketika Anda top level, downline Anda itu cuek. Anda mau presentasi, mau nggak presentasi, mereka cuma mengatakan wajar, dia udah berada di puncak. Ini Anda belum pernah benar berada di puncak, Anda harus lakukan itu. Ya, Anda harus lakukan lebih dulu. Bukan Anda katakan lebih dulu, Anda lakukan lebih dulu, maka grup Anda akan melakukan apa yang Anda lakukan. Ya, oke, teman-teman semua, misi kita sebenarnya di dalam bisnis Maximax ini adalah apa? Menemukan orang yang tepat. Ya, untuk menjadi seorang pemimpin Anda harus memiliki misi. Ya, misi seorang pemimpin di dalam bisnis network marketing, ya, di dalam bisnis network marketing adalah menemukan orang yang tepat. Nah, untuk membangun teamwork Anda menuju freedom. Bagaimana bisa merdeka? Kenapa harus menemukan orang yang tepat? Kenapa harus membangun teamwork-nya? Bukan sekedar mewujudkan impian, ya. Tetapi Anda di bisnis Maximax sebagai seorang pemimpin yang memiliki tim bisnis, Anda sedang membangun kerajaan bisnis, ya. Di mana Anda akan mewujudkan impian Anda bersama tim bisnis Anda masing-masing. Jadi, untuk mempercepat kesuksesan yang akan Anda raih nantinya, Anda harus menemukan orang yang tepat. Dan sebagai seorang pemimpin harus memahami seperti apa orang yang tepat itu. Oke, ini dia ciri-ciri orang yang tepat. Yang pertama, orang-orang yang tepat yang pasti bisa sukses. Yang pertama itu orangnya teachable. Ya, yang pertama itu orangnya teachable. Apa itu teachable? Orang yang mau nurut. Jadi bukan cuma mau dengar, tapi dia mau nurut, teachable, mau belajar. Nah, orang-orang yang teachable ini percaya dengan upline aktifnya yang positif, ya. Percaya dengan upline aktif yang positif. Nah, kalau dia percaya dengan upline yang pasif dan negatif, nah itu salah itu nggak benar. Jadi kalau Anda ingin sukses, ya Anda harus menjadi orang yang teachable. Nah, dan Anda sebagai seorang pemimpin cari yang pertama ciri-ciri orang yang tepat. Itu adalah orang yang teachable. Kenapa dikatakan orang yang tepat? Ingat, ketika Anda ingin membangun satu kerajaan bisnis, Anda harus menemukan berlian-berliannya. Berlian-berlian atau orang-orang yang tepat ini ciri-cirinya pun ada. Berlian kualitas bagus itu punya ciri-ciri, ya. Begitupun orang yang tepat, yang insya Allah pasti sukses di bisnis Maximax ada ciri-cirinya. Kenapa kami berikan materi ini? Supaya Anda tidak terlalu lama meraih kesuksesan. Ya, selalu menemukan orang yang nggak tepat, ketemu lagi orang yang nggak tepat, ketemu orang yang lagi nggak tepat. Tetapi walaupun Anda mengalami itu adalah proses, ya, proses untuk belajar menemukan orang yang tepat. Nah, yang pertama orang yang teachable, yang percaya dengan upline aktif yang positif. Yang kedua, orang yang tepat itu di dalam teachable dia memiliki sikap yang positif, memiliki cita-cita, impian yang mendesak untuk diwujudkan. Misalnya
Ya, misalnya contoh sederhana, kami pernah menemukan kenapa orang ini sukses. Ternyata ketika beliau direkrut dalam bisnis tersebut, dalam bisnis network marketing, beliau memiliki cita-cita yang sederhana. Apa? Cita-cita yang sederhana itu ingin membelikan susu buat anaknya yang terbaik. Itu adalah cita-cita yang mendesak. Anda harus mengambil momentum itu. Itu momentum yang luar biasa yang ada pada diri orang tersebut. Anda bantu menjaga momentum itu, ya. Ada pernah di bisnisnya marketing, kenapa dia ingin sukses? Karena dia ingin anaknya berada di sekolah yang terbaik. Kenapa dia sukses? Karena dia ingin, ada juga orang kenapa ingin sukses dan akhirnya dia sukses. Cita-cita awalnya sederhana, ingin mengumrohkan orang tuanya, menaik hajikan orang tuanya, dan plannya seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tahu jaga momentum orang tersebut, ya. Akhirnya orang tersebut sukses. Jadi cari orang-orang yang mempunyai cita-cita yang mendesak untuk diwujudkan. Nah, cari juga orang-orang yang mau langsung action, tidak menunggu. Nanti ya, langsung mau bergerak, ya. Carilah mereka, man of woman of action. Cari mereka yang mau langsung bergerak. Oke, yang kedua ciri-ciri orang yang tepat adalah orang yang bersedia bekerja keras dan bekerja cerdas, mau melakukan kebiasaan true partner, ya. Fokus pada hasil dan sanggup menjalani proses. Jadi Anda coba perhatikan di dalam grup bisnis Anda saat ini, siapa kira-kira downline Anda yang benar-benar mau bekerja keras dan bekerja cerdas di bisnis Maximax, ya. Bahkan mereka selalu fokus pada hasilnya dan mereka tidak pernah mengeluh dalam setiap proses yang mereka alami untuk mencapai sukses di Maximax. Berarti downline Anda itu adalah ciri-ciri pemimpin berikutnya. Berlian yang luar biasa, ya. Oke, yang ketiga, ciri-ciri orang yang tepat, ya. Anda coba lihat, tengok-tengok lagi, lihat-lihat lagi dalam grup bisnis Anda. Siapa di dalam grup bisnis Anda yang menggunakan alat bantu dalam membangun bisnisnya? Di dalam grup bisnis Anda, orang tersebut jago promosikan audio, YouTube Belajar Maximax, mengundang banyak grupnya ke training-training, baik online ataupun offline, ya. Bahkan selalu mau baca buku positif, mengembangkan nutrisi otaknya, ya. Itu adalah orang-orang yang tepat. Ya, cek lagi di dalam tim bisnis Anda ada nggak orang seperti ini? Kalau ada seorang seperti ini, bimbing khusus mereka. Kenapa? Mereka ini berlian di dalam grup Anda. Yang keempat, yang pasti orang yang tepat itu tidak pernah menyerah sampai kapanpun. Cari di dalam tim bisnis Anda, mulai malam ini Anda mapping grup Anda lihat siapa yang tepat di dalam grup bisnis Anda. Ada nggak ciri-ciri ini? Kalau ada keempat ciri ini dalam tim bisnis Anda, ya, di orang tersebut, tangani langsung orang tersebut. Bukan tidak menyerahkan ke upline terdekatnya. Khawatirnya upline terdekatnya tidak sanggup untuk bimbing. Jadi Anda sebagai upline tertinggi, sebagai pemimpin tertinggi dalam grup bisnis Anda, ya, Anda bantu dengan ketulusan, Anda bantu dengan kebaikan untuk berlian tersebut lebih cepat mencapai sukses. Kenapa? Kalau berlian tersebut mencapai sukses, upline-upline di atas dia dari yang terdekat sampai ke Anda pasti akan sukses juga. Oke? Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang tepat atau berlian di dalam grup bisnis Anda. Oke, teman-teman semua. Sebagai seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan untuk mencari orang yang tepat? Nah, di dalam tim bisnis Anda saat ini atau di dalam daftar nama Anda yang mungkin belum join di Bisnis Maximax, sebagai Anda sebagai seorang pemimpin di dalam ruang training malam ini, ya, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus bisa membina hubungan yang baik, ya. Anda harus bisa membina relationship yang good. Sebab hubungan yang baik, relationship yang baik ini, ya, akan membuat Anda menjalin hubungan yang tepat jangka panjang. Yang berikutnya, Anda berikan contoh yang baik. Apa itu contoh yang baik? Contoh yang baik cuman bukan omongan doang, tetapi Anda melakukan apa yang Anda katakan. Walk the talk. Anda lakukan apa yang Anda katakan. Jadi ketika Anda mengatakan presentasi setiap hari,
Setiap hari ajak dia, kasih lihat dia, ini loh cara presentasi. Presentasi di mana? Di daftar namanya. Ya, di daftar nama downline Anda, bukan di daftar nama pribadi Anda. Daftar nama pribadi Anda lakukan sendiri. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Anda presentasi, ya, melakukan presentasi home meeting misalnya di daftar nama pribadi grup bisnis Anda, di daftar nama pribadi downline Anda. Tunjukkan kepada dia, ini loh caranya, begini loh presentasi. Dan presentasi itu setiap hari. Ketika udah selesai satu presentasi, Anda tanya lagi, ayo, semalam kamu lakukan apa? Siapa orang kedua yang kita akan presentasi, yang kemudian akan bikin home meeting berikutnya? Setelah kita one on one hari ini. Oh, ini ada lagi nih plan misalnya. Oke, selesai lagi, Anda tanya lagi, siapa lagi nih? Oh, ini, dia melihat Anda melakukan tanpa letih, tanpa lelah. Dan dia melihat contoh yang dahsyat, yang luar biasa ya, ada pada diri Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, kira-kira si downline tadi itu ya, melakukan apa yang Anda lakukan nggak? Pasti dilakukan. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan contoh kepada dia. Dan contoh itu nggak bisa satu hari. Anda coba lakukan itu selama 7 hari. Minimal, ya. Minimal sebenarnya. Nanti setelah itu minggu berikutnya 1 hari sekali, ya. Setelah itu sekali sebulan. Nanti setelah 3 bulan dia lakukan itu setiap hari, downline Anda akan menjadikan itu sebagai satu kebiasaan, sebagai satu habit yang baru untuk karakter dia menjadi seorang yang sukses di bisnis maksimal. Oke, jadi intinya adalah apa? Anda berikan contoh yang baik, Anda lakukan apa yang Anda katakan, walk the talk, ya. Oke, teman-teman semua, bagaimana pedoman mencari orang yang tepat? Nah, pedoman untuk mencari orang yang tepat, yang pertama itu ya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau penilaian terhadap orang baru. Biasanya ketika orang baru ini, wah membleh amat sih ini. Mungkin Anda pernah mengatakan seperti itu. Anda udah temani dia 1 hari, 2 hari, ternyata nggak terjadi apapun. Terus orang itu lemas, nggak mau belajar misalnya, ya. Tapi ingat, jangan terlalu cepat mengambil satu keputusan atau penilaian terhadap orang tersebut bahwa mereka tidak mungkin sukses, mereka nggak mungkin jalan. Mereka pasti sukses, mereka pasti jalan. Asal Anda bimbing dengan tepat. Berikan waktu selama 7 hari. Nah, dalam waktu 7 hari ternyata tidak ada perubahan, kembalikan keputusan itu kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi intinya apa? Berikan mereka kesempatan untuk berkembang. Tetapi Anda sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang upline, jangan menunggu, ya. Jangan menunggu. Jangan menunggu orang tersebut jadi Anda pasti sukses. Enggak begitu. Jadi biarkan mereka, Anda bergerak lagi. Anda cari lagi orang tepat berikutnya, ya. Anda cari lagi orang tepat berikutnya. Anda cari lagi orang tepat berikutnya. Sehingga apa? Sehingga orang yang tadi yang Anda bimbing itu melihat Anda, melihat apa yang Anda lakukan. Wow, dia nggak pernah berhenti, wow, dia bergerak terus, dia nggak pernah menyerah. Akhirnya apa? Bisa jadi pada saat itu dia bilang, saya juga ikut saya juga mau seperti dia deh, saya mau juga seperti beliau deh. Akhirnya karena karakter yang Anda tunjukkan itu, akhirnya downline Anda tersebut mengikuti Anda, ya, mengikuti Anda dan menjadi semangat kembali. Oke, tetapi ingat, Anda jangan pernah menunggu downline Anda yang lemas untuk menjadi sukses. Anda cari lagi. Oke. Yang berikutnya, pedoman mencari orang yang tepat, yaitu gunakan alat-alat bantu. Di mana Anda mulai, ya, pedoman mencari orang yang tepat, Anda promosi pertemuan dan kaset untuk meyakinkan grup Anda menemukan momentum dan impiannya. Anda gunakan alat bantu. Di sini ketika Anda promosi pertemuan, bukan kaset ya, maaf ya, audio ya. Audio Maximax, ketika Anda promosi pertemuan ya, baik online atau offline, Anda promosikan audio belajar untuk meyakinkan grup Anda menemukan momentum dan impiannya. Ketika Anda melakukan promosi ini, Anda bisa melihat siapa yang paling antusias ya. Siapa yang paling antusias menggunakan alat-alat bantu tersebut. Menggunakan pertemuan, menggunakan audio di dalam grupnya kembali, ya, dan bahkan menjadi good promotor, paling jago mengundang di dalam acara-acara
bisnis Maximaks, baik seminar ataupun training. Nah, Anda bisa melihat bahwa itu adalah salah satu ciri orang yang tepat. Tetapi ingat, untuk mencari orang yang tepat, Anda harus berikan contoh yang tepat juga, ya. Jangan Anda memberikan contoh yang nggak tepat, sehingga akhirnya apa? Banyak orang yang tepat menjadi nggak tepat. Kalau Anda memberikan contoh yang tepat, bisa jadi pada saat itu ada orang kelihatannya nggak tepat menjadi tepat. Kenapa? Karena Anda tidak tahu mana di dalam grup bisnis Anda yang benar-benar itu sebagai berlian yang bersinar terang. Kenapa? Karena berlian itu tidak tiba-tiba nongol di depan Anda. Berlian itu dalam sejarahnya Anda harus gali, ya. Anda harus bersihkan dari debu, batu-batu yang menempel, dan batu-batu itu keras. Anda harus menggali yang sangat dalam untuk menemukan berlian-berlian yang bagus. Ya, tetapi ingat, banyak berlian-berlian di luaran sana yang sebenarnya mereka berlian tetapi sudah tidak kelihatan berlian. Mungkin karena mereka belum menemukan kendaraan yang tepat. Temukan mereka-mereka itu, promosikan Maximaks ini, dan katakan kepada mereka bahwa Maximaks adalah kendaraan yang tepat untuk meraih sukses. Ya, oke, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah jangan pernah berhenti sampai mendapatkan di awal minimal 2. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, minimal Anda bisa menemukan secara pribadi 10 orang yang tepat. Bahkan dapat kita definisikan bahwa orang yang tepat itu, ya, harus lebih baik daripada diri Anda sendiri sebagai seorang pemimpin. Loh, kok begitu? Banyak orang tidak ingin downline-nya lebih baik daripada upline-nya. Itu salah. Saya secara pribadi, ya teman-temanku semua, bahkan beberapa teman-teman kami di bisnis network marketing, ketika kami bertanya kepada mereka, saya pun bertanya kepada mereka, saya tanya, ketika kamu mencapai puncak top level, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Apa yang mereka katakan? Saya menginginkan grup atau tim bisnis yang lebih baik dari saya. Di situ saya merasa sesuatu yang luar biasa. Saya akan katakan kepada teman-teman hari ini, apa makna tersebut? Artinya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jenderal dalam grup bisnis Anda akan dijadikan jenderal yang terbaik ketika Anda mampu membuat bukan banyak prajurit, tetapi membuat banyak jenderal. Anda paham ya? Jadi sebagai seorang jenderal yang luar biasa, Anda harus membuat banyak jenderal. Artinya apa? Seorang jenderal memiliki banyak prajurit, tetapi rajanya jenderal memiliki banyak jenderal. Jadi Anda harus berpikir bukan lagi menjadi seorang jenderal, bukan lagi menjadi seorang pemimpin saja, tetapi Anda menjadi rajanya jenderal, rajanya pemimpin yang membina, yang mampu menciptakan banyak jenderal-jenderal, banyak pemimpin-pemimpin dalam grup bisnis Anda. Makna inti daripada apa yang dikatakan mereka itu adalah, kalau Anda ingin meraih kesuksesan yang maksimal, benar-benar ingin pensiun tanpa khawatir dengan penghasilan, pensiun dengan penghasilan yang terus mengalir dalam satu bisnis network marketing, ya, ciptakan pemimpin yang lebih baik daripada diri Anda. Sebab apa? Ketika Anda sudah sudah bisa menciptakan itu, ada Anda atau tidak ada pun Anda, bisnis Anda akan berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang lebih hebat dari Anda di tim bisnis Anda. Apalagi Maximaks cuma 2 leg, Anda ciptakan di 2 leg Anda pemimpin yang lebih hebat dari Anda, maka Anda akan pensiun yang luar biasa bahagianya. Oke. Yang berikutnya adalah lakukan poin pertama sampai poin 5. Anda pasti menemukan berlian-berlian tersebut, menemukan orang-orang yang tepat tersebut. Tetapi yang paling penting adalah, ya, Anda dulu yang jadi orang yang tepat. Bukan menunggu orang lain jadi tepat. Anda duluan. Kenapa? Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang jenderal dalam grup bisnis Anda yang lebih dulu menjadi orang yang tepat. Oke, teman-temanku semua. Materi terakhir kita untuk menjadi seorang pemimpin yang tepat itu mampu membuat good team player di dalam tim bisnisnya,
mampu menjadi seorang pemain kelompok di dalam bisnisnya, pemain kelompok yang baik. Dan bagaimana orang yang tepat, berlian yang tepat? Berlian yang tepat adalah memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Anda sebagai pemimpin yang tepat. Oke, good team player adalah bagian utama di dalam M1 system yang menentukan sistem itu akan berjalan atau tidak dalam bisnis Maximax Anda. Nah, ada 5 unsur di dalam good team player. Oke, apa saja itu? 5 unsur-unsur di dalam good team player. Yang pertama adalah accountable, bisa diandalkan. Jadi di dalam good team player, Anda sebagai seorang pemimpin dalam tim bisnis Anda, dalam teamwork Anda harus bisa diandalkan. Dan semua tim bisnis Anda harus bisa diandalkan, bukan cuma Anda saja sebagai seorang pemimpin. Semua yang ada dalam teamwork tersebut adalah pemimpin yang bisa diandalkan. Ingat seperti sebelumnya yang saya katakan, jangan pernah jadi jenderal di antara banyak prajurit, tapi menjadi jenderal di antara banyak jenderal. Jadilah rajanya jenderal, ya, kaisarnya jenderal-jenderal. Oke. Orang-orang accountable yang bisa diandalkan itu, yang pasti ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki goals yang jelas, ya, tujuannya jelas, memiliki visi yang jauh ke depan, misinya pun jelas, dan selalu melakukan edifikasi. Ya, selalu melakukan edifikasi. Siapa yang diedifikasi? Maximax, M1 System, upline-nya semua diedifikasi, semua downline-nya yang baik-baik, yang tepat-tepat diedifikasi. Bahkan tidak ada cross-lining. Cross-line-nya pun yang tepat diedifikasi. Kenapa? Karena suatu saat ketika dia tidak ada di tempat itu, bisa jadi cross-line-nya yang bantu bimbing downline-nya karena dia sudah baik kepada cross-line-nya, ya kan? Maka ketika Anda membangun satu bisnis yang mau marketing, jangan pernah Anda cross-lining. Ketika Anda cross-lining, orang lain pun akan cross-lining kepada Anda, ya. Oke, bekerjalah dengan ketulusan. Yang berikutnya prospek Anda, ya, orang lain. Jadi selalu ini tulisannya adalah selalu memiliki daftar nama yang panjang atau daftar nama prospek yang panjang. Yang berikutnya, accountable itu teachable, ya, mau belajar dan rendah hati. Oke, jadi ketika Anda ingin sukses, yang pertama yang Anda harus miliki di dalam good team player, Anda accountable, bisa diandalkan. Ya, Anda seorang jenderal, Anda seorang pemimpin, Anda harus bisa diandalkan. Oke, yang berikutnya, sebagai seorang pemimpin di dalam teamwork, ya, Anda harus responsibel, mampu bertanggung jawab. Yang pertama, orang yang mampu bertanggung jawab itu pasti konsultasi kepada upline-nya. Dan dia merasa bahwa konsultasi itu adalah wajib dilakukan. Nah, ingat seorang pemimpin pasti memiliki guru bisnis, ya. Oke, seorang pemimpin pasti memiliki suhu, ya. Jadi hormat suhu gitu. Waduh, luar biasa. Jadi untuk bisa menentukan tidak hanya arah kemana yang dia harus tuju, ya. Jadi konsultasi itu sangat baik. Kenapa? Karena dengan konsultasi Anda akan paham ke arah mana orang-orang yang Anda pimpin tersebut akan dibawa, ya. Yang berikutnya adalah komunikasi, ya, seperti yang tadi kami katakan, mudah dihubungi, ya, selalu cek upline. Oke. Yang berikutnya, di dalam teamwork, sebagai seorang pemimpin, ya, Anda harus mampu korporatif, mampu bekerja sama, bukan tindakan sekendak hati. Mau-mau Anda saja, aku kan memimpin, gua kan pemimpin, gua kan upline mereka, suka-suka gua dong. Nggak bisa seperti itu, ya. Ingat, hak Anda mulai kecil, tanggung jawab Anda makin besar. Jadi, Anda harus mampu bekerja sama, ya. Jangan tindakan sekendak hati tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ingat, Anda sukses di satu bisnis network marketing. Anda sukses di bisnis network marketing Maximax ini bukan karena kehebatan Anda sendiri. Kenapa? Karena ada tim hebat di dalam jaringan bisnis Anda. Jadi ingat, di sini untuk mampu bekerja sama Anda harus memiliki satu sikap yang luar biasa, yaitu apa? Care. Apa itu care? Peduli. Jadi Anda harus memiliki kepedulian kepada tim bisnis Anda. Oke, yang berikutnya adalah di dalam teamwork Anda mampu untuk unity. Anda mampu dalam satu kebersamaan, ya.
bersikap kekeluargaan dengan siapapun. Anda anggap downline Anda keluarga Anda anggap upline Anda keluarga Anda, ya. Dan tidak melakukan atau mencampur tangani bisnis upline. Uplining nih, biasanya itu emang kaki sebelahnya upline gimana? Nah, itu mencampur tangani bisnis upline. Itu urusan upline Anda, jangan campuri. Ya. Itu suka-suka upline Anda untuk bisnis di grup sebelahnya. Anda pikirkan grup bisnis Anda sendiri, bagaimana leg kanan Anda dan leg kiri Anda, ya. Oke. Terus yang berikutnya, tidak mempengaruhi negatif kepada orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud dalam teamwork ini adalah crossline Anda. Jangan crosslining. Jadi Anda pengaruhi crossline Anda negatif. Ingat, crossline Anda bisa jadi tanpa Anda sadari akan mempengaruhi downline Anda untuk negatif juga. Jadi pengaruhilah semua orang kepada hal yang positif, karena bisa jadi, ya, bisa jadi orang-orang tersebut akan memberikan hal-hal yang positif, masukan yang positif juga ke dalam tim bisnis Anda. Jadi ingat, harus saling mempengaruhi hal yang positif kepada siapapun, kepada upline, kepada downline, kepada crossline Anda. Oke. Yang berikutnya adalah kelompok kerja, ya. Kerjasama yang baik antara upline sangat dibutuhkan. Kepada siapa? Downline-nya, crossline-nya, dan manajemen. Anda sebagai seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan upline Anda, harus mampu bekerja sama dengan downline Anda, harus mampu bekerja sama dengan crossline Anda. Mampu bekerja sama dengan crossline bukan artinya Anda konsultasi dengan crossline, itu salah. Mampu bekerja sama dengan crossline maksudnya adalah apa? Saling memberikan masukan yang positif, ya, yang positif. Karena biasanya sesama crossline ini, ya, antara downline ini kadang menceritakan upline-nya masing-masing. Misalnya, saya pernah melihat itu, ya, di bisnis network marketing, si A ini ketemu sama si B. BB, tahu nggak kenapa? Upline lu tuh gini loh. Oh gitu, kata si B kan, datang si C. Si A, lu tahu nggak upline lu tuh? Kenapa, kata si A? Si C bilang upline itu gini. Akhirnya si B, lu si C nggak tahu juga. Lu nggak tahu kan upline-nya si C juga gini. Akhirnya apa yang digosipin upline-nya, ya? Akhirnya apa terjadi? Semua upline rusak, Anda pun tidak akan sukses. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang harus lakukan adalah ceritakan hal yang positif tentang upline Anda, tentang downline Anda, ataupun crossline Anda. Kenapa? Karena dengan menceritakan hal yang positif, Anda akan berbagi kebaikan, Anda akan berbagi kebahagiaan, maka grup Anda pun pasti baik dan pasti bahagia. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang baik, tim yang bahagia, tim yang baik pasti sukses. Ya, pasti sukses. Jadi, biarkan buruknya itu milik mereka, ambil yang baik-baiknya saja. Oke, nah jadi kerjasama pun dengan manajemen, ya. Anda harus kerjasama dengan manajemen supaya apa? Supaya mudah mencapai sukses. Kalau Anda kerjasama yang baik dengan manajemen, wah enak banget tuh. Jadi Anda tinggal misalnya, tolong dong bantu input, bantu. Kenapa? Karena Anda omongannya baik, kerjasamanya baik. Waduh, dia semangat melakukan di saat itu juga. Tetapi kalau Anda omongannya nggak baik, dia pasti nunda-nunda, ya nanti sore aja ya. Waduh, belum selesai nih, besok aja ya, gitu. Jadi kerjasama yang baik, ya, terutama kata-kata yang baik. Oke, prinsipnya adalah apa? Kita bekerja sama dalam satu tim atau kelompok untuk mencapai keberhasilan, ya. Jadi kita bekerja sama dalam satu tim atau dalam satu kelompok kerja bisnis ini itu untuk mencapai keberhasilan. Ingat, teamwork itu bukan tim hura-hura, tetapi teamwork itu adalah tim untuk mencapai keberhasilan. Tetapi ingat, setiap orang di dalam tim bisnis Anda memiliki peran di dalam tim tersebut. Jadi jangan pernah sepelekan mereka, angkat mereka, buat mereka menjadi sukses, ya. Karena mereka juga memiliki peran di dalam tim bisnis Anda. Yang berikutnya, ya, keberhasilan itu bukan ditentukan
oleh seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang membantu Anda untuk meraih sukses. Tetapi setiap individu itu menentukan kesuksesannya sendiri. Namun, walaupun itu kesuksesannya sendiri, mereka bisa berhasil karena ada peranan teamwork di dalamnya. Ya, jadi apa maksudnya? Setiap orang yang sukses dalam satu bisnis itu adalah seorang pemimpin yang tepat. Yang kedua, setiap orang yang sukses di dalam bisnis network marketing Maxi-Max ini adalah mereka yang bisa menemukan orang yang tepat. Yang pertama, menjadi orang yang tepat. Yang kedua, mampu menemukan orang yang tepat. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dengan orang yang tepat. Ya, jadi yang pertama, dalam bisnis kepemimpinan, Anda harus menjadi pemimpin yang tepat. Yang kedua, Anda harus mampu menemukan berlian-berlian. Siapa itu? Orang-orang yang tepat. Yang ketiga, Anda mampu untuk bekerja sama, membangun tim bisnis dengan orang-orang yang tepat tersebut. Waduh, ketika tiga-tiganya ini menyatu, sungguh sukses itu sebenarnya sudah di depan mata. Sukses yang ada di tangan Anda itu sudah di depan mata. Tinggal menunggu Anda untuk naik di atas panggung kemenangan. Ya, oke, teman-teman semua, hadir di setiap pertemuan. Anda datang awal baik offline ataupun online, Anda pulang akhir ya. Yang berikutnya, di bisnis ini tidak ada panitia. Tidak ada kepanitiaan, yang ada adalah teamwork. Di bisnis Maxi-Max ini yang ada adalah teamwork. Dan itu adalah setiap dari Anda, setiap dari kita bersama. Jadi kita semua ini adalah satu keluarga, kita semua ini adalah satu kesatuan. Kita semua ini saling mendukung untuk meraih sukses bersama. Pepatah lama mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai bukan kawin lagi. Tetapi, nah, bersatu kita teguh, bersatu kita akan sukses, bersatu kita akan berhasil. Ya, jadi jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat itu bercerai-berai. Oke, teman-teman semua, jadilah orang yang tepat. Ya, mulai dari diri kita masing-masing. Ingat, perjuangan kita belum berakhir, baru dimulai hari ini. Baru dimulai hari ini 2021, baru dimulai hari ini 2021. Insya Allah akan jadi tahun terbaik kita. Go 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 go, pasti bisa berhasil. Teamwork make dream work, team together everyone achieve more. Saya yakin dengan teamwork Anda akan memiliki dreamwork bersama, dan saya yakin bersama kita semua kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Dengan bersatunya kita semua, dengan unity-nya kita semua, kita bisa memimpin Maxi-Max ini di bumi Nusantara. Dan saya yakin siapa-siapa itu, mereka-mereka yang siap menjadi sukses di Maxi-Max itu. Siapa mereka? Mereka itu adalah Anda-Anda yang hadir di dalam ruang training malam ini. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di panggung kemenangan di Kota Bali. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bos luar biasa untuk Bapak Wildy Ricky Lubis. Oke, Terima luar kasih biasa Pak sekali Wildy, luar Bapak biasa Ibu. pemaparannya, mantap. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu ya, kita mendapatkan edukasi motivasi yang luar biasa dari Pak Wildy Ricky Lubis.